Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaskar dengan NIM 211011030101006. Baik, jadi saya di sini ingin menjelaskan salah satu konflik yang terjadi di Maluku Utara pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan latar belakang dari konflik Maluku Utara. Jadi konflik di Maluku Utara, Indonesia, terutama terjadi pada tahun 1999 hingga awal 2000-an. Konflik ini merupakan hasil dari ketegangan antara kelompok agama Kristen dan Muslim di wilayah tersebut. Konflik berawal dari perselisihan politik lokal yang memicu konflik antaragama. Pada tahun 1999, Provinsi Maluku Utara mengalami ketegangan politik yang melibatkan dua kelompok politik lokal, yakni Partai Damai Maluku Utara atau PDMU yang mayoritas Kristen dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang mayoritas Muslim. Perselisihan politik ini kemudian berubah menjadi pertempuran antaragama di mana masyarakat Kristen dan Muslim saling serang dan melakukan pembantaian. Konflik ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan persaingan kekuasaan. Provinsi Maluku Utara kaya akan sumber daya alam seperti rempah-rempah dan tambang yang menjadi sumber persaingan ekonomi. Kelompok-kelompok lokal berusaha memperoleh kendala atas sumber daya ini, yang menyebabkan perselisihan dan kekerasan antaragama semakin meningkat. Selama konflik berkecamuk, terjadi serangkaian serangan terhadap desa-desa, gereja, dan masjid-masjid. Banyak korban tewas, terjadi pengungsi massal, dan kerusakan infrastruktur yang parah. Konflik ini juga melibatkan misi-misi bersenjata dari kedua belah pihak yang saling bertempur pada tahun 2002. Kemudian pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan tambahan ke Maluku Utara untuk mengendalikan kekerasan dan memulihkan keamanan. Langkah-langkah rekonsiliasi dan perdamaian juga diambil, termasuk dialog antaragama dan program rekonsiliasi komunitas. Kemudian penyebab konflik Maluku Utara. Konflik di Maluku Utara, Indonesia pada tahun 1999 hingga awal 2000-an melibatkan pertikaian antara kelompok agama Kristen dan Islam di wilayah tersebut. Konflik ini memiliki sejumlah penyebab yang kompleks, termasuk faktor sejarah, politik, ekonomi, dan agama. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap konflik tersebut antara lain: 1. Perbedaan agama. Perbedaan agama antara komunitas Kristen dan Muslim menjadi faktor pemicu utama konflik di Maluku Utara. Konflik ini dimulai sebagai pertikaian antara kelompok-kelompok yang berbeda agama, dan eskalasi kekerasan terjadi ketika ketegangan agama semakin meningkat. Kedua, faktor sejarah. Konflik di Maluku Utara juga dipengaruhi oleh faktor sejarah, terutama adanya ketegangan antara komunitas Kristen dan Muslim yang sudah ada sejak masa kolonial. Selama masa penjajahan Belanda, Maluku Utara dibagi menjadi wilayah-wilayah administratif yang memisahkan kelompok-kelompok agama, menciptakan pemisahan sosial yang bertahan hingga saat ini. Ketiga, persaingan politik. Persaingan politik lokal juga menjadi faktor pendorong konflik. Pertarungan politik untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan di wilayah ini seringkali mengambil bentuk persaingan antara kelompok agama yang berbeda, kondisi politik yang tidak stabil, dan kekuasaan yang terkonsentrasi dapat memperburuk ketegangan antara kelompok-kelompok tersebut. Keempat, ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi juga memainkan peran dalam konflik di Maluku Utara. Ketimpangan ekonomi antara kelompok-kelompok agama dapat memperkuat ketegangan dan menciptakan kebencian antara mereka. Persaingan untuk sumber daya ekonomi yang terbatas seperti lahan dan lapangan pekerjaan dapat memicu konflik antara komunitas. Kelima, keterlibatan eksternal. Ada juga dugaan adanya keterlibatan aktor eksternal yang memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan politik atau ekonomi mereka sendiri. Beberapa laporan menyebutkan adanya dukungan dan persediaan senjata dari pihak luar yang memperburuk konflik di daerah tersebut. Kemudian sumber konflik.
Konflik di Maluku Utara, Indonesia pada dasarnya merupakan hasil dari sejarah panjang ketegangan antara kelompok etnis yang berbeda di wilayah tersebut. Beberapa sumber utama konflik di Maluku Utara meliputi: 1. Perbedaan etnis dan agama. Jadi, Maluku Utara terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama seperti suku Tobelo, suku Galela, suku Ternate, dan suku Tidore, serta umat Islam dan Kristen, dan beberapa kepercayaan tradisional. Perbedaan etnis dan agama ini telah menyebabkan ketegangan dan konflik antar kelompok, terutama dalam hal kepentingan politik dan ekonomi. Kedua, persaingan politik. Persaingan politik di Maluku Utara juga menjadi faktor penting dalam mendorong konflik. Beberapa kelompok politik bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan di wilayah ini, yang kadang-kadang melibatkan retorika etnis dan agama untuk memperoleh dukungan massa. Persaingan ini dapat memicu ketegangan dan konflik antar kelompok. Ketiga, sengketa tanah dan sumber daya. Sengketa terkait kepemilikan tanah dan sumber daya alam juga menjadi sumber konflik di Maluku Utara. Jadi wilayah ini kaya akan potensi ekonomi seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Kemudian pihak yang terlibat. Konflik di Maluku Utara pada masa lalu melibatkan dua kelompok etnis utama, yaitu kelompok Muslim Maluku dan kelompok Kristen Maluku. Konflik ini terjadi antara tahun 1999 hingga 2002 dan memicu kerusuhan dan pertumpahan darah di wilayah tersebut. Berikut adalah pihak yang terlibat dalam konflik Maluku Utara. 1. Kelompok Muslim Maluku terdiri dari orang-orang yang mayoritas beragama Islam dan mendukung kemerdekaan Maluku Utara sebagai sebuah negara Islam terpisah dari Indonesia. Kedua, kelompok Kristen Maluku terdiri dari orang-orang yang mayoritas beragama Kristen untuk mendukung integritas wilayah Maluku Utara sebagai bagian dari Indonesia. Kedua kelompok ini memiliki sejarah yang rumit dan kompleks di wilayah tersebut. Konflik antara mereka dipicu oleh berbagai faktor, termasuk agama, politik, ekonomi, dan permasalahan sosial. Penyelesaian konflik. Konflik di Maluku Utara merupakan konflik yang kompleks dan multidimensi, yang melibatkan sejumlah faktor seperti perbedaan agama, etnis, politik, ekonomi, dan sumber daya alam. Untuk mencapai penyelesaian konflik, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi konflik di Maluku Utara. 1. Dialog dan negosiasi. Penting untuk mendorong dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk kelompok etnis dan agama yang berbeda. Melalui dialog yang terbuka dan jujur, pihak-pihak dapat saling mendengarkan, memahami perbedaan mereka, dan mencari solusi bersama. Kedua, pembentukan lembaga perdamaian. Pembentukan lembaga perdamaian independen yang dapat berperan sebagai mediator dalam negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih. Lembaga ini harus diakui dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Berakhirlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.